Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan sampai ayat 54. Ya, insyaallah hari ini kita masuk di ayat 55 dan 56. Ya, mudah-mudahan masih ingat kemarin ya. Bacaan kita, alhamdulillah kita sudah selesaikan. Dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat. Nah, sekarang kita masuk di ayat berikutnya, ayat 55. Perhatikan, saya baca tidak ada yang ikut. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Cara membacanya dengarkan. Faminhu cepat masuk di sini, nun sukun ketemu ha, izhar ya. Faminhum, mim sukun ketemu mim, dikasih lama. Cara bacanya bukan cepat faminhum man, tapi faminhum man amana. Ini cepat, nun sukun ketemu alif seperti ini tadi, nun sukun ketemu ha, izhar. Jadi man a, bukan man amana ya. Jadi man amana bihi, dua harokat, ada alif kecil di bawahnya, bihi wa minhum. Nah, sama dengan ini ya, sama dengan ini dan ini. Wa minhum man sadda. Nah, kalau yang ini bedanya, nun sukun ketemu alif ya, ini juga man, ini juga man, tapi ini alif, jadi cepat masuk, izhar. Kalau ikhfa seperti ini harus lama. Mauso, ya bukan mausodda. Ya, jadi tidak selamanya nun sukun cepat seperti ini masuk ya. Ada yang lama, seperti ini ikhfa ya. Jadi wa minhum mausodda'an. Nah, cara membaca ini so bukan sa, mausodda'an. Nah, ini juga an. Tidak boleh aneh, tapi an. Kenapa? Karena nunnya tidak masuk dalam qalqalah ya. Jadi tidak boleh dipantul nunnya. Jadi an ya. Tapi haknya juga tetap harus dibaca. Bukan coba ain dan nun, an, tapi an. Ya, ada dorongan sedikit an. Man sadda'an. Ya, ada hu. Seakan-akan kita mau bilang anhu, tapi tidak ada u-nya, jadi haknya saja an. Ya. Kemudian wa kafa bi jahannama, wa kafa bija. Nah, ini ada sedikit ditahan nun tasydidnya ya. Wa kafa bi jahannama, bukan bi jahannama. Semua nun ada w kecil di atasnya, ditahan, dikasih lama. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Sa'i, bukan sa'i, tapi ai. Sa'ira, ra dua harokat ya. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Baik, saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut, silakan ditutup dulu semua mulutnya Bapak Ibu sekalian. 1. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. 2. Dengarkan, tidak ada yang ikut. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama
sa'ira. 3. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Nah, setelah saya 3 kali ini sendiri, sekarang bersama-sama dengan Bapak Ibu. Silahkan bersuara semua. Waktunya bersuara, jangan diam. Tadi waktu diam jangan bersuara ya. Jangan dibalik. Nah, sekarang ikut semua. 1 huruf dapat 10 pahala. Ayo Bapak Ibu. 1, 2, 3. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. 2 ikut semua. 1, 2, 3. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Ya, 3 ikut semua. Tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Ya. Sekarang waktunya saya tidak bersuara, Bapak Ibu yang baca mandiri. Ayo semua konsentrasi, lihat di layar. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Ya, terakhir. 1, 2, 3, baca mandiri. Ya, alhamdulillah. Sekarang murojaah sama-sama. Kita mengulang. 1, 2, 3. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Baik. Sekarang kita lihat dulu tadabbur ayat 55 sebelum kita melangkah ke ayat 56. Dan ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Baik. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, faminhum, maka di antara mereka. Nah, faminhum, siapa yang dimaksud dengan sini faminhum? Maka di antara mereka yang dengki, ya, ada yang dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah telah menetapkan beliau, ya, ini kan yahsuduna, mereka dengki, ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, orang-orang waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata tidak 100% yang dengki itu selamanya dengki kepada Rasulullah. Ada yang beriman. Nah, di antara mereka ada yang beriman kepada Rasulullah setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara contohnya Bapak Ibu sekalian adalah Umar bin Khattab. Itu baru salah satu contoh. Nah, kita tahu bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab itu, kalau beliau ya luar biasa memang, ya. Masya Allah, hijrahnya, kisah hijrah beliau masuk ke dalam Islam. Kita tahu bahwa sebelumnya Umar ini sangat dengki sekali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kedengkiannya itu sampai-sampai beliau ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu puncak kedengkian. Ya, puncak kedengkian adalah ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilakukan oleh Umar radhiyallahu an. Saat itu beliau ya dalam perjalanan sementara menghunus pedang. Wah, kalau Umar sudah menghunus pedang, kan bagaimana beliau itu perawakannya besar, tinggi, ya tidak ada orang yang berani kepada Umar satu orang pun. Ya, bahkan dalam riwayat bahkan sampai setan pun ya, setan jin ya, dan setan manusia tentunya itu takut kepada Umar bin Khattab karena kuat, kekar badannya ya, dan berwibawa ya, sehingga orang takut. Nah, pada saat kalau sudah menghunus pedang seperti itu di jalanan dan dia sementara berjalan, orang akan waspada. Siapa ini lagi yang akan didatangi Umar untuk dibunuh ini ya. Nah, begitu ada yang melihat Umar bin Khattab sementara berjalan, ditanya, "Engkau Umar, wah, mau kemana? Mau kemana?" Umar mengatakan, "Saya mau ke Muhammad, saya akan membunuhnya." Nah, pedangnya sudah terhunus. Tapi dikasih tahu, "Wahai Umar, apakah engkau lebih memperhatikan Muhammad ketimbang adikmu? Adikmu yang ada di rumahnya sekarang, ya, bersama suaminya, itu sudah masuk Islam mengikuti Muhammad." Heran ini Umar bin Khattab, sampai adik kandungnya pun ikut terpengaruh dengan masuk Islam adiknya ini kepada agama yang dibawa oleh Muhammad katanya. Kalau begitu, Umar bin Khattab sebelum ke Nabi Muhammad SAW, beliau singgah dulu di rumahnya adiknya. Sementara adiknya di rumah bersama suaminya mengaji oleh duluan masuk Islam daripada adik perempuannya. Saat itu Khabbab ini mengaji, tapi Umar mendengar sayur-sayur ya, mendengar sayur-sayur dari luar. Apa itu yang dibaca adik saya ini? Begitu Umar akan masuk ke rumah adiknya, berteriak, ya. Dan setelah itu dia sebelum masuk, adiknya mendengarkan Umar datang. Maka Khabbab yang mengaji adiknya Umar dan suaminya, adiknya Umar bin Khattab, bersembunyi di balik ya, di kamar ya, bersembunyi di ruangan di sebelah, sehingga kemudian ya tidak dilihat oleh Umar bin Khattab. Begitu Umar masuk dalam rumah adiknya, dia melihat adiknya dan suaminya sementara ya memegang sesuatu ya, yaitu lembaran-lembaran Al-Qur'an. Ya, waktu itu belum dalam bentuk seperti kita ini, mushaf ya, dalam mushaf yang utuh. Sebagian di antaranya adalah dipelajari lewat lembaran-lembaran. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Apa yang kau baca itu?" Ya, adiknya mengatakan, "Tidak boleh, engkau tidak boleh membacanya." Ya, kemudian Umar ingin mengambilnya tapi adiknya tidak mau. Langsung kemudian memukul adiknya ya, dan memukul juga suami adiknya atau memukul iparnya. Ya. Kemudian sampai di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena merasa kasihan ya melepaskan suami adiknya. Kemudian adiknya juga setelah melihat Umar bin Khattab melihat adiknya berdarah, akhirnya kemudian Umar bin Khattab ya, walaupun bagaimana tegasnya, kerasnya beliau, tetap ada perasaan kasihan kepada adik kandungnya. Setelah sedikit mereda emosinya, kemudian dia katakan, "Apakah engkau telah bergabung dengan Muhammad ya, yang membawa agama baru, yang menghilangkan tradisi kita sebelum-sebelumnya?" Lalu adiknya mengatakan, "Wahai Umar, wahai kakakku, mana yang engkau pilih? Andaikan ya, atau sekiranya yang dibawa oleh Muhammad itu adalah kebenaran, dan yang selama ini yang kita lakukan adalah bukan kebenaran, apakah engkau akan tetap pada agamamu, dengan tradisimu, kebiasaanmu selama ini, atau engkau ingin bergabung dengan Muhammad?" Ya. Akhirnya Umar bin Khattab sedikit terdiam. Ya, benarkah yang dikatakan adik saya ini? Kemudian Umar mengatakan, "Kalau begitu berikan saya lembaran itu, saya mau baca."
Kemudian adiknya mengatakan, "Tidak boleh engkau membacanya ini sebelum engkau pergi mandi." Ya, masuklah mandi. Ya, kemudian Umar bin Khattab disuruh oleh adiknya ya mandi di rumah adiknya. Ya, di situ kemudian setelah dia mandi ya, kemudian dia keluar, kemudian barulah adiknya memberikan ayat tersebut ya atau lembaran tersebut yang isinya adalah surah Toha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dibacakan Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Umar bin Khattab langsung terenyuh mendengarkan firman Allah yang sangat mulia ini. Beliau mengatakan, ini kalimat sangat indah dari sisi bahasa, balaghah, ya. Kemudian maknanya lebih dalam. Beberapa ayat dibacakan Umar bin Khattab surah Toha tersebut dan dia juga lihat dan baca sendiri. Tiba-tiba hidayah bersambut ke dalam diri Umar bin Khattab setelah menyakiti sebelumnya adiknya ya dan iparnya, suami dari adik perempuannya. Hanya kemudian beliau merenung dengan ayat tersebut. Padahal sebelumnya sebelumnya beliau ini Umar bin Khattab sangat dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, antarkan aku kepada Muhammad, antarkan aku sekarang. Ya, Khabbab tadi yang bersembunyi di balik kamar itu tiba-tiba keluar. Wahai Umar, berbahagialah. Nah, Umar melihat Khabbab. Ya, kenapa Khabbab di sini? Kemudian Khabbab mengatakan, berbahagialah wahai Umar, sebab ya saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad atau Rasulullah berdoa, ya Allah, masukkan ke dalam Islam salah satu dari dua Umar. Jadi masukkan, ya Allah masukkan ke dalam Islam salah satu dari Umar. Yaitu Umar apakah? Ya di sini Umar yang dimaksud Rasulullah apakah Umar bin Khattab atau Amru bin Hisham? Karena Amru Ain Mim Ro sama dengan Ain Mim Ro Umar. Yang satunya Amru bin Hisham atau Abu Jahal. Ya, Fir'aunnya orang Quraisy waktu itu, Fir'aunnya di zaman Rasulullah. Pernah berdoa Rasulullah begitu. Ternyata doa Rasulullah dikabulkan, wahai Umar, dan engkau yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam ini. Ayo, saya antar engkau menuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar memasukkan ya tentunya tetap membawa pedangnya ya dan diantar oleh Khabbab meninggalkan rumah adiknya dan adiknya yang tadi perempuan yang sakit yaitu merasa bahagia walaupun sudah disakiti oleh kakaknya tetapi jauh lebih bahagia beliau ya ketika kakaknya masuk Islam dibandingkan dengan sakit yang dideritanya sampai berdarah. Akhirnya Umar melangkah meninggalkan rumah adiknya menuju ke Rasulullah SAW diantar oleh Khabbab. Karena Umar tidak tahu di mana keberadaannya saat itu Rasulullah. Dan Khabbab tahu. Begitu mendekat ke tempat Rasulullah, bukan rumahnya ya, tapi tempat di mana berkumpul di situ Rasulullah dan para sahabat, tiba-tiba ya dari kejauhan di dalam tempat tinggal tersebut Bilal mengatakan Umar datang. Ya. Umar datang. Wah, kaget semua orang yang ada di dalam tempat tersebut. Sementara mereka mendengarkan nasihat-nasihat dan petuah dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba berdiri semua orang. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, paman langsungnya yang juga ikut dalam ikut di dalam tempat tersebut yang mendengarkan nasihat Rasulullah, kemudian bangkit juga, ya, dan menyiapkan pedangnya, kemudian beliau Hamzah ini, ya, omnya Rasulullah keluar dari
tempat tersebut di halaman, kemudian sambil memegang pedang. Karena dia kira bahwa ini Umar mau datang ini, mau membunuh Rasulullah ini. Akhirnya kemudian Hamzah mengatakan, "Ada apa engkau wahai Umar? Engkau datang untuk membunuh Rasulullah? Hadapi saya dulu." Nah, itu Hamzah rela mati demi Rasulullah, bukan karena ponakannya, tapi demi Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tentunya adalah ponakannya. Bilal juga begitu, ya, siap mati sebelum ya engkau menghadapi Muhammad. Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menunjukkan gelagat, marah, tidak menunjukkan bahasa tubuh yang ingin membunuh Rasulullah walaupun bawa pedang. Akhirnya setelah itu Umar mengatakan, "Bawa saya menghadap kepada Muhammad." Ya, dengan nada suara yang merendah, kemudian bahasa tubuh yang kelihatan tidak marah, maka dengan penuh kepercayaan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Bilal serta sahabat yang lain mempersilahkan Umar masuk menemui Rasulullah SAW di dalam tempat tersebut, ya, dalam ruangan tersebut. Akhirnya Rasulullah pun tahu, ya, bahwa Umar datang adalah buah daripada doa beliau yang pernah beliau minta kepada Allah, "Ya Allah, saya masukkan ke dalam Islam salah satu dari Umar." Apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ternyata doanya dikabulkan, dan setelah itu Umar menatap, ya, malu kepada Rasulullah, ya. Kemudian setelah itu Umar mengatakan, ya, "Saksikanlah wahai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah." Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya atau rasulnya. Umar bin Khattab saat itu begitu selesai mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Rasulullah, gemuruh takbir. Ya, bayangkan sahabat yang ada di dalam ruangan tersebut sangat bahagia. Langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh takbir ini menggemparkan, ya, kota Mekah waktu itu, kedengaran dari luar. Ada apa ini? Kenapa mereka sampai bertakbir begitu? Ya, saking senangnya. Bagaimana tidak senang? Orang yang paling disegani, paling ditakuti, ya, perawakannya tinggi besar, berwibawa, ternyata luluh juga dengan Al-Quran dan masuk Islam. Yang awalnya dengki kepada Nabi Muhammad SAW berubah menjadi cinta. Ya, berubah menjadi cinta. Sejak saat itu masuknya yang pertama tadi Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu adalah paman Rasulullah yang dijuluki sebagai singa padang pasir, ya. Sebagian ada yang mengatakan riwayat pernah membunuh singa di padang pasir, tapi sebagian mengatakan bukan itu yang dimaksud, ya. Beliau kalau berperang, ya, di medan perang, namanya biasa berperang di padang pasir, itu seperti singa, mengaum-ngaum, ya, menebas lawannya, membunuh lawannya, ya. Wallahu alam. Dengan masuknya dua tokoh besar yang sangat gagah perkasa ini, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab, saat itu Islam tidak lagi didakwakan secara sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Ya, tapi terang-terangan. Termasuk Umar bin Khattab. Setelah selesai urusan dengan Nabi Muhammad, ya, Umar tidak berlama-lama, tidak bercakap-cakap, Umar langsung keluar, ya. Tadinya mau membunuh Rasulullah, justru ini semakin cinta kepada Rasulullah. Setelah itu keluar meninggalkan Rasulullah, kemudian Umar mengumumkan keislamannya. Ya, Umar mengumumkan keislamannya secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Akhirnya orang yang mendengar ketakut-takut semua, ya. Ya, siapa yang mau istrinya menjanda, hadapi saya. Coba lihat gagah beraninya Umar bin Khattab. Siapa yang mau istrinya menjanda, hadapi saya. Ya, dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Ini menggemparkan kota Mekah. Akhirnya kemudian dilapor kepada Abu Jahal. Gawat ini Abu Jahal. Gawat ini Abu Lahab. Ya, gawat ini Abu Sufyan. Ini Umar yang kita andalkan selama ini justru masuk ke dalam barisan Muhammad. Gimana ini? Ya, akhirnya ya seperti itulah kondisi di kota Mekah. Nah, kita tidak usah lanjutkan sampai
panjang lebar. Intinya bahwa faminhum, maka di antara mereka yang dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketetapan Allah menunjuk Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan berada di kota Mekah, tapi ternyata yang dengki itu man amana bih. Ada yang beriman kepadanya. Tidak jadi dengki, menjadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa minhum man sadda'an, dan di antara mereka man sadda, ada yang menghalangi pula darinya, tidak mau masuk Islam dan menghalang-halangi manusia yang lain untuk mengikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menganjurkan, menahan orang agar tidak bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang yang seperti ini, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan mati dalam kekafirannya, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukuplah bagi mereka. Ya. Mereka di sini kalau secara khusus ya peristiwa di saat itu, tapi secara umum sampai hari ini siapapun yang menahan orang, menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam Islam, ya, bahkan menjelek-jelekkan Islam, ya, menyuruh orang untuk menjauhi Islam, mencitrakan Islam sebagai agama yang buruk, agama teroris, agama pembunuh, padahal agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, penuh kedamaian, penuh cinta kasih, ya, penuh kelembutan di antara sesama manusia, tapi diciptakan statement, diciptakan narasi yang kemudian membuat persepsi masyarakat sebagian terpengaruh bahwa Islam itu memang tidak bagus, tidak usah masuk Islam, tetap kita masuk di sini. Nah, begitu. Atau mungkin sudah menjadi masuk Islam, menjadi seorang muslim, tapi mereka ini tidak henti-hentinya membuat statement, ya, dan juga sekali lagi anggapan-anggapan bahwa Islam itu sebenarnya tidak seperti yang selama ini yang benar. Islam itu tidak bagus, begini, dan begini. Ya, siapa yang terlibat dalam yang seperti ini, menghalang-halangi orang untuk mengikuti Rasulullah dan memeluk Islam, atau sudah masuk Islam tapi digoda terus untuk ragu-ragu, syubhat dengan agama Islam tersebut padahal dia seorang muslim. Siapa yang suka mempengaruhi yang seperti ini, wa kafa bi jahannam sa'ira, kata Allah, dan cukuplah bagi mereka bi jahannam, dengan neraka jahannam, sa'ira, yang menyala-nyala. Ini ada kata sa'ira. Sa'ira itu artinya yang menyala-nyala. Ya, neraka jahanam, ada neraka jahim, ada neraka wail, ya. Ada seterusnya. Salah satu yang terakhir adalah api yang menyala-nyala di dalam neraka yang panasnya 70 kali lipat dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi alhamdulillah, kalau kita ini terlahir dari rahim seorang ibu dan ibu kita dalam keadaan muslim saat melahirkan kita, begitupun dengan bapak kita, dan sampai hari ini Allah menjaga kita tetap berada dalam keimanan. Ini amanah, beriman kepada Allah, beriman kepada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berusaha mengikutinya, apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka yang sangat panas ini, yang menyala-nyala ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pertemuan kita hari ini di hari Jumat cukup sampai di sini dulu.